Ibu, Shalom. Mohon perhatian atas warta jemaat di saat ini. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Klasis Pulau-Pulau Leti Moalakor, Jemaat Tiakur, Jalan Tiakur. Warta jemaat nomor 1.2 65 garing KLM GTK garing A titik 8 garing 11 garing 2023. Majelis Jemaat GPM Tiakur menyambut dengan sukacita semua warga jemaat yang menghadiri kebaktian di saat ini, terutama bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Simpati kami kepada semua warga jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan berat serta turut bersuka cita atas limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat. Marilah kita mengikuti warta jemaat kebaktian di saat ini. A. Berita pelayanan. 1. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta V. Sambono LSSI. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian minggu pertama. Pembacaan Alkitab Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah Kidung Jemaat. Kebaktian Minggu 12 November 2023 menggunakan tata kebaktian minggu kedua. Nyanyian yang digunakan pada kebaktian Minggu 12 November 2023 adalah pelengkap Kidung Jemaat. Untuk pertama kalinya dibacakan satu pasang calon mempelai suami istri atas nama saudara Julius Maua dan saudari Elsie Minaria Nanalaita. Diinformasikan kepada umat bahwa kekunjungan pastoralia akhir tahun 2023 akan terlaksana pada Senin 6 November sampai dengan Kamis 9 November dan hari Sabtu 11 November 2023. Dengan adanya kekunjungan pastoralia Majelis Jemaat akhir tahun 2023, maka kebaktian ditiadakan bagi sektor dan unit yang sedang berlangsung kekunjungan. B. Berita keuangan. Saldo kas tanggal 28 Oktober 2023 sebesar 30.660.827 rupiah. Jumlah pendapatan tanggal 29 Oktober sampai dengan 4 Oktober 2023 sebesar 23.620.000 rupiah. Jumlah pengeluaran tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 4 November 2023 sebesar 8.800.000 rupiah. Saldo kas sampai dengan tanggal 4 November 2023 sebesar 45.480.827 rupiah. Pendapatan BES pembangunan tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 4 November 2023 sebesar 1.276.000 rupiah. Pengeluaran BES pembangunan tanggal 29 Oktober sampai dengan 4 November 2023 sebesar 0 rupiah. Saldo BES pembangunan tanggal 4 November 2023 sebesar 19.324.000 rupiah. Demikianlah warta jemaat GPM Tiakur di saat ini. Atas perhatian warga jemaat, kami ucapkan terima kasih.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Tiakur, 5 November 2023, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta F. Lawa MSSI, Wakil Sekretaris Penatua Leonard E. Orno. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita angkat pujian bersama dengan melakukan Kidung Jemaat 454 bait pertama dan kedua. Indahnya saat yang teduh. Bapak Ibu Jemaat, selamat pagi, Shalom. Mari kita menghadap Tuhan dalam kebaktian ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Demikian nats pembimbing kita, Roma pasal 13 ayatnya yang pertama. Jemaat kita angkat pujian dengan melakukan Kidung Jemaat 46 bait pertama dan kedua. Besarkan nama Tuhan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaganya dan melestarikan alam ini. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok, dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani.
Tuhan, bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudari, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Jemaat kita melakukan kidung jemaat nomor 29, baitnya yang pertama, di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, disilakan berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap manusia, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat kita melakukan kidung jemaat nomor 39, ku diberi belas kasihan. Silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, di pagi ini kita akan membaca dan mendengar refleksi kebenaran firman Tuhan. Mendahului semuanya itu, mari kita tenang dan kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah dan berbahagia di hari Tuhan yang kudus, hari Minggu ini. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, menyadari sungguh akan segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan kami sebagai manusia. Kami mohon tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti, kami memahami, kami memaknai,
Dan kiranya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dengan sukacita di dalam seluruh kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan kami siap mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terbaca dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 7. Firman Tuhan yang berbunyi, kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu berbayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian pembacaan kita di hari ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi selamat pagi, Shalom. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika ada seseorang yang begitu memperhatikan kita, begitu mengasihi kita, begitu peduli kepada kita, tentu tidaklah sulit bagi kita untuk berbuat baik kepadanya, apalagi patuh terhadap kata-katanya. Tetapi bila sebaliknya ada orang yang senantiasa menindas kita, ada orang yang menuntut kita melakukan kewajiban tetapi lupa hak-hak kita, tentu sulit sekali untuk kita berbuat baik, apalagi patuh terhadapnya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, ada seorang pemuda yang bekerja di sebuah perusahaan. Pemuda ini kerap kali mengeluh karena atasan atau pimpinannya seringkali menekannya, sehingga tidak jarang waktu istirahatnya itu berkurang. Tidur pun tidak enak, makan pun tidak bisa dinikmatinya dengan baik. Akhirnya pemuda ini lalu mengundurkan diri. Ia pun beberapa bulan kemudian ia lalu melamar pekerjaan di perusahaan yang lain.
dan dia mendapat pekerjaan yang baru. Anehnya Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, bukannya pemuda ini lalu malah senang, tetapi di dalam mengerjakan pekerjaan barunya, pemuda ini malah sering sekali terkena atasan atau pimpinannya yang marah. Ia pun tidak nyaman dalam pekerjaan barunya itu. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, suatu saat pemuda ini dia lalu tersadar bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinannya itu bukanlah semata-mata karena ia jahat dan ia bertindak kejam kepada pemuda ini, tetapi dirinya sendiri yang memang belum bekerja dengan baik. Ia sadar bahwa ia sering menunda-nunda pekerjaan sehingga pimpinannya sering marah. Maka harus yang ia lakukan adalah ia wajib untuk memperbaiki diri, bukan lalu memilih-milih pekerjaan atau memilih-milih pimpinan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, firman Tuhan di minggu ini yang disodorkan oleh Lembaga Pembinaan Gereja Protestan Maluku akan menuntun kita bagaimana seharusnya kita bersikap atas hak dan kewajiban. Bapak Ibu, surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika orang Kristen mula-mula banyak mengalami penindasan. Orang Kristen ketika itu banyak yang dianiaya dan dibakar dan dibunuh hidup-hidup. Pasti kita bertanya, siapa yang menjadi pelakunya? Ternyata bukan hanya pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang notabene menganggap mereka sudah sesat, tapi juga pemerintah Romawi yang ketika itu berkuasa di atas orang-orang Yahudi. Ia sangat kejam, ia sangat bengis, dan membuat orang-orang Kristen pada waktu itu sangat membencinya. Bahkan Kaisar Roma dengan sengaja ia lalu membakar kota Roma dan menuduh orang-orang Kristen sebagai pelakunya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, orang-orang Kristen semakin dibenci, orang-orang Kristen lalu dikejar, ditangkap dan bahkan dipenjarakan. Namun Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang sangat menarik, di tengah-tengah konteks demikian yang dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu, Rasul Paulus malah mengajak orang-orang Kristen untuk takluklah kepada pemerintah. Takluk artinya tunduk, rendahkan diri di hadapan pemerintah. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, mengapa Rasul Paulus memberi nasihat ini kepada orang-orang Kristen pada waktu itu? Padahal Rasul Paulus tahu bahwa orang-orang Kristen itu ditekan, orang-orang Kristen itu dianiaya oleh pemerintah Romawi pada waktu itu. Malah Paulus menuntut supaya orang-orang Kristen berbuat baik. Orang-orang Kristen mesti membayar pajak, membayar cukai kepada orang-orang yang berhak menerima dan menghormati pemerintah. Rasul Paulus memposisikan pemerintah sebagai hamba Allah. Ia juga menempatkan pemerintah sebagai pelayan-pelayan Allah. Pemerintah adalah wakil dari Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus menempatkan pemerintah sebagai alat Tuhan untuk menjaga rakyatnya, menjaga ketertiban dan keteraturan. Bapak dan Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan,
Tema mingguan kita di minggu ini adalah patuhilah kewajiban sebagai warga negara hidup. Melalui tema ini dan nats pembacaan kita di minggu ini, Bapak Ibu dan Beta kita semua diingatkan, sebagai orang-orang Kristen, kita tidak bisa lupa bahwa hormat dan tunduk kepada Allah harus diwujudkan dalam sikap hormat dan tunduk kepada pemerintah. Sebab pemerintah adalah wakil Allah di dunia. Pemerintah berasal dari Allah, dan pemerintah adalah hamba Allah. Pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, pemerintah seperti apa yang berasal dari Allah? Setiap pemerintah atau pemimpin yang ada di dunia ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dan dianggap layak serta ditetapkan menjadi hamba Allah dalam tugas pengabdian dan kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, Allah memberikan kepada pemerintah atau pemimpin itu roh dan hikmatnya. Pemerintah adalah utusan Allah untuk menghadirkan, untuk mengupayakan dan melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, sebagai orang percaya, setiap kita yang adalah umat kepunyaan Allah harus tunduk kepada pemerintah. Tunduk kepada pemerintah membutuhkan pengorbanan, bukan hanya sebuah ucapan di bibir saja, tetapi mesti diwujudkan dalam sikap sehari-hari, menjalankan kewajiban kita, membayar pajak, melakukan yang baik sebagai tanda menghormati pemerintah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, tunduk kepada pemerintah harus membayar pajak. Kenyataan membuktikan bagi Bapak Ibu dan Beta yang terjadi di seputar kehidupan kita. Ketika sweeping kendaraan beroda dua, kadang katong dengar ada sweeping di sana, katong su takut. Katong lalu bertanya-tanya, ini sweeping apa? Sweeping pajak dan yang lain-lain. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sebagai warga masyarakat katong lalu mulai ambil jalan lain. Katong mulai ambil jalan tikus. Katong menghindar. Katong secara otomatis takut kepada pemerintah. Katong seng tunduk kepada pemerintah karena apa Bapak Ibu? Katong ada bikin salah. Katong seng membayar pajak. Pajak apapun harus katong bayar. Sebagai warga masyarakat yang baik juga kita dihimbau untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Saling tenggang rasa supaya katong hidup aman dan damai. Seng ada yang bikin kacau di sana sini, sebab akan mengganggu ketentraman dan keamanan hidup kita bersama. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, katong juga mesti membangun relasi yang baik dengan pemerintah, baik sebagai warga gereja tetapi juga sebagai warga masyarakat. Relasi kita mesti terbangun melalui rasa saling percaya, rasa saling menghargai, rasa saling menghormati, rasa saling peduli satu dengan yang lain. Katong terkadang melihat, bahkan terkadang katong mendengar dalam proses-proses pemilihan para pemimpin atau pemerintah,
Ketika orang yang terpilih sebagai pemimpin bukan orang yang ketong pilih, seringkali ketong bilang, beta seng pilih dia, jadi beta seng perlu untuk dengar dia. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kita diingatkan bahwa untuk siapapun yang telah menjadi pemimpin, baik yang kita pilih ataupun yang tidak kita pilih, itu adalah yang Tuhan tentukan. Untuk itu katong harus menghormati, menghargai, dan menopang seluruh tugas dan tanggung jawab yang dijalankan. Sebab apa Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, firman Tuhan sampaikan kepada kita bahwa konsekuensi dari ketidaktaatan adalah ganjaran yang kita terima, yaitu dihukum. Sebab ketika kita tidak taat kepada pemerintah, berarti kita tidak taat kepada Allah. Jadi kita mesti berlaku baik, sekali lagi bayar pajak dan tetap menjaga ketertiban. Bukan pemerintah yang sayang rakyat, Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, tetapi pemerintah mau supaya rakyat taat, rakyat patuh kepada pemerintah. Kadang Bapak Ibu katong bilang, pemerintah ini dia kerja apa saja, sampai katong ini masih tetap begini-begini saja. Kadang katong bilang pemerintah ini bikin apa saja, kalau katong rakyat ini susah. Katong seng pernah maju, katong lalu kasih salah pemerintah. Padahal Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, katong seng ingat bahwa katong seng melakukan katong pun kewajiban, tetapi katong menuntut katong punya hak. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, lakukanlah kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mendoakan pemerintah supaya Tuhan kasih pemerintah hikmat, Tuhan kasih pemerintah rasa cinta kepada rakyat, supaya apa yang pemerintah itu lakukan benar-benar untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri sendiri. Dan yang kedua, kita tetap berpartisipasi untuk menjadi pelaku-pelaku pembangunan. Jadi jangan tahu salahkan pemerintah, tetapi mari lakukanlah kewajiban kita. Bapak dan Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, nasihat dari Rasul Paulus ini juga sebagai sebuah otokritik kepada pemerintah. Artinya posisi pemerintah yang adalah hamba Allah mengingatkan pemerintah siapa dia, di mana posisinya, agar perbuatan dan tindakannya itu mesti sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, menjadi pelayan Allah itu bukan saja pendeta, itu bukan saja penatua, itu bukan saja diakan, pengurus unit wadah dan organisasi, tetapi pelayan Allah itu juga adalah pemerintah yang seharusnya menjaga rakyat dan bekerja untuk rakyat. Oleh karena itu, jika ada di antara kita yang diberi kepercayaan berupa kedudukan, punya kekuasaan, pakailah untuk melakukan perbuatan baik sebagai pelayan Allah. Jadilah pelayan Allah yang telah diberi mandat untuk melakukan pekerjaan yang benar, baik, jujur, setia, adil, penuh dedikasi, dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat, bukan mengedepankan kesejahteraan diri sendiri. Itulah tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi setiap pemimpin atau pemerintah. Dan oleh karena itu, lakukanlah itu sebaik-baiknya. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, mari kita tetap hidup untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita saat teduh merenungkan firman Tuhan ini.
Jemaat kekasih Tuhan, meresponi pemberitaan firman Tuhan di saat ini, mari kita angkat pujian dengan melakukan Kidung Jemaat 332 baitnya yang pertama, kekuatan serta penghiburan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat disilahkan berdiri dan kita mengaku iman kita. Bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Bapak Ibu jemaat, Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Sementara persembahan syukur diberikan, kita angkat pujian dengan melakukan Kidung Jemaat 367 bait pertama dan seterusnya. Padamu Tuhan dan Allah. Terima
diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkati untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, mari kita satu di dalam doa syafaat, dan doa ini kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa pencipta langit bumi serta segala isinya, ya Yesus Kristus juru selamat, ya Roh Kudus Roh Pembaharu yang menghibur serta menguatkan iman kami umat-Mu. Ada bentuk pujian, hormat, serta kemuliaan yang patut untuk kami persembahkan kepadamu di saat ini. Karena nyatalah sungguh betapa kebaikan Tuhan itu tetap menjadi bahagian dan milik kami umat-Mu. Tak terhitung banyaknya berkat-Mu yang melimpah di dalam seluruh kehidupan kami umat-Mu. Baik itu nafas kehidupan maupun bentuk-bentuk berkat yang lainnya. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Bapa untuk semua yang kami alami dalam hidup ini, baik itu suka maupun duka. Dalam seluruh perjalanan kehidupan kami di bulan ke-11, bulan yang baru ini, kami sebagai umat-Mu datang dalam seluruh penyerahan diri kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami mohon biarlah Bapa layakan kami, sucikanlah dan bersihkanlah seluruh kehidupan kami umat-Mu ini, supaya kami layak di dalam menghadap kekudusan hadirat-Mu, dalam doa harapan dan pergumulan-pergumulan hidup kami, baik secara pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan persekutuan umat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami datang berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat Tuhan yang ada di dalam jemaat GPM Tiakur. Mulai dari yang masih ada dalam kandungan ibu sampai yang telah beruban putih. Bapa, Engkau tahu dan Engkau kenal akan seluruh keberadaan hidup mereka. Biarlah Bapa Engkau selalu ada bersama-sama dengan umat-Mu di dalam seluruh derap langkah hidup mereka. Sebab kami sadar sungguh Bapa, sebagai manusia kami tidak bisa berdiri dan melangkah sendiri tanpa Engkau. Kami membutuhkan Engkau Tuhan untuk ada bersama dengan kami umat-Mu melangkah dalam seluruh hari-hari kehidupan kami. Dan biarlah sebagai umat-Mu kami tetap melangkah dengan pasti hanya bersama dengan Engkau. Bapa, di dalam nama Yesus tuntunlah seluruh kehidupan kami umat ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan Bapa selalu dan senantiasa menyertai kami, supaya kami tetap ada menjalani hari-hari kehidupan ini, dan yang kami rasakan, kami nikmati hanyalah keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus terima kasih Bapa, kami berdoa, berilah bagi kami umat ini sukacita dan kebahagiaan dalam menjalani hari-hari hidup ini, walaupun kami tahu sungguh bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh dengan kesulitan, hidup ini penuh dengan kesusahan. Namun kami terus berjalan dan melangkah Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan ada untuk selalu menolong kami. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bagi seluruh kehidupan umat-Mu, secara khusus Bapa bagi umat-Mu yang sementara ini mengalami penderitaan sakit, yang sementara dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Doa kami menyertai seluruh kehidupan mereka. Biarlah Bapa Engkau selalu senantiasa berkati makanan, minuman, obat-obatan, alat-alat para medis,
bahkan tangan-tangan para medis dalam seluruh pelayanan yang mereka berikan bagi umat-Mu yang sementara ini sakit. Biarlah lewat semua Bapa, umat-Mu boleh dipulihkan dan mengalami kesembuhan yang sempurna yang hanya datang daripada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami datang berdoa Tuhan, bagi kami umat-Mu dalam setiap peran, tugas dan tanggung jawab kami yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami, bahkan di tempat-tempat kami mengabdi. Biarlah Bapa, di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami sebagai suami dan istri, Tuhan berkati kami. Biarlah Tuhan tetap bangun cinta kasih, keharmonisan dan kebersamaan, agar hidup rumah tangga kami selalu dan senantiasa ada dan selalu memancarkan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kami berdoa sebagai orang tua bagi anak-anak kami, Tuhan tetap beri kami kekuatan, Tuhan tetap beri kami hikmat, supaya kami tetap ada dalam membina, mendidik, membesarkan dan mendewasakan anak-anak kami hanya di jalan-Mu dan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, terlepas daripada seluruh tugas dan tanggung jawab peran yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami terpanggil di tempat-tempat kami mengabdi untuk kami melakukan berbagai tugas tanggung jawab dan pekerjaan-pekerjaan kami. Dan oleh karena itu Bapa, apapun yang kami umat ini kerjakan, baik kami sebagai pegawai negeri sipil, kami sebagai tenaga kontrak, kami sebagai buruh bangunan, supir, tukang ojek, penjual di pasar, pengusaha kecil dan besar, bahkan kami yang bekerja berdasarkan talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi kami, kiranya Bapa kuatkan kami senantiasa, mampukan kami, beri kami kesehatan dan hikmat, agar lewat seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan yang kami lakukan tetap dan selalu menjadi berkat di dalam seluruh kehidupan keluarga rumah tangga kami. Bapa, di dalam nama Yesus ajar kami umat ini untuk selalu berkarya sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami umat ini untuk selalu bersyukur dengan apa yang kami peroleh di dalam kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan, dalam seluruh hari-hari hidup yang kami umat ini jalani, biarlah Tuhan akan tetap menyediakan berkat-berkat terindah dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan kami berdoa Bapa, dalam setiap rintihan dan pergumulan-pergumulan hidup kami umat-Mu yang selalu senantiasa kami naikkan dari tengah-tengah bilik pergumulan kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Bapa, sendengkanlah telinga pengasihan-Mu, dengarlah kami umat ini dengan segala rintihan dan pergumulan kami, dan jawablah bagi kami seturut dengan kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa ya Allah ya Tuhan kami, bagi anak-anak kami Tuhan yang ada di sisi kehidupan kami orang tua maupun yang jauh dari kami orang tua, karena tuntutan pendidikan, tuntutan pekerjaan, semua anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan dan masa depan mereka kami taruh hanya di dalam tangan kasih Allah Bapa di sorga. Biarlah anak-anak kami tetap bertumbuh dengan sehat, kuat, menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, takut kepada Tuhan, dan dengar-dengaran kepada kami orang tua. Kelak mereka akan membanggakan kami orang tua dan memuliakan Engkau Bapa. Di mana saja anak-anak kami berada, Tuhan jaga, lindungi, sertai dan pelihara seluruh kehidupan mereka. Bapa, di dalam nama Yesus bertakhtalah selalu di tengah-tengah kehidupan kami umat-Mu. Tutup bungkusi seluruh kehidupan kami umat ini dengan kuasa-Mu ya Bapa, dan kami taruh hidup dan kehidupan kami umat-Mu hanya di dalam tangan kasih-Mu. Kami datang kepadamu ya Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin gereja kami. Tuhan tetap memberkati para pemimpin gereja kami, mulai dari tingkat sinodal, klasis seleti mualakor, Bapak Ketua klasis, Ibu Sekretaris klasis, para sekbid, semua pegawai yang ada, Tuhan tetap kuatkan mereka, Tuhan
Tuhan tetap beri hikmat dan kesehatan di dalam mereka melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Bahkan kami berdoa Bapa, bagi kami sebagai para pelayan yang ada di dalam jemaat GPM Tiakur, mulai dari Ibu Ketua Majelis Jemaat, pendeta-pendeta jemaat, penatua, diaken, tua gama, pengurus unit wadah dan organisasi, semua badan pembantu pelayanan. Tuhan berkati kami, mampukanlah kami semua dalam seluruh tugas tanggung jawab pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat ini. Biarlah lewat semua yang kami lakukan tetap menjadi berkat bagi umat yang kami layani. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi kegiatan MPL ke-44 yang berlangsung di Kisar, semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi Bapak, terima kasih. Segala keputusan-keputusan yang telah diputuskan biarlah dapat berguna bagi seluruh proses pemberitaan Injil di Maluku dan Maluku Utara. Kami juga berdoa ya Allah, ya Tuhan kami, bagi pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Daerah, DPRD, TNI, Polri. Tuhan tetap memberkati seluruh kehidupan mereka dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka sebagai para pemimpin di daerah ini. Biarlah Bapak kuatkan mereka, berilah bagi mereka hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka tetap mampu melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, mensejahterakan kami masyarakat di daerah ini dan memajukan daerah ini. Bapa, di dalam nama Yesus terima kasih. Lalu dalam seluruh perjalanan kehidupan kami umat-Mu di bulan yang baru ini, biarlah Tuhan selalu dan senantiasa jauhkan dan singkirkan seluruh kehidupan kami umat ini dari berbagai hal yang tidak kami inginkan di dalam seluruh kehidupan ini. Baik itu tantangan, rintangan, cobaan, godaan dan hambatan-hambatan dunia ini, susah, celaka, mara bahaya, penyakit, maut, bahkan sampai pada kematian. Biarlah kasih dan setiamu itu ya Bapa selalu dan senantiasa menaungi, melingkupi seluruh diri dan kehidupan kami umat-Mu. Menyadari seluruh keberadaan hidup kami adalah manusia Bapa. Kami tidak terlepas daripada salah dan dosa, dan oleh karena itu Bapa, kami mohon ampunilah kami dan kasihanilah seluruh kehidupan kami umat-Mu. Tebus dan baharui seluruh hidup dan kehidupan kami. Semua kami yang boleh terlibat dalam mendukung seluruh proses kebaktian di saat ini, baik itu majelis bertugas, tua agama bertugas, pro kantor-kantor ya, pemain keyboard, tenaga info, fokus sound sistem kolektan, semua yang telah kami persembahkan kepadamu di saat ini hanya untuk kepujian nama Tuhan Allah sendiri. Lalu Bapa, di dalam nama Yesus, ini doa kami dan ini syukur kami yang kami bawa kepadamu di saat ini. Siapkan kami untuk mengawali seluruh perjalanan hidup kami di usbu yang baru dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Lalu kami membawa doa dan syukur kami ini hanya di dalam tangan kasih Allah Bapa di sorga. Seraya kami menyapa Bapa dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kita akan ada dalam pengutusan dan janji penyertaan. Bapak Ibu jemaat silahkan berdiri. Apapun juga
kita sehari-hari. Yesus berkata, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Allah. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera.